Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Izin memperkenalkan diri. Saya Dini Noviana Sri Ratnasari sebagai observer. Selanjutnya di samping saya ada Bunda Jumiati sebagai coach dan Bapak Musin sebagai kuci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Jumiati. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bun? Alhamdulillah sehat. Bunda dengar-dengar Bunda akan melaksanakan kucing ya sama rekan sejawat Bunda. Iya, betul sekali. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Musin Mbak Dini. Baik, saya mau izin nih Bun, pada saat pelaksanaan coaching Bunda dengan Pak Musin, bolehkah saya menjadi observernya? Boleh sekali. Baik Bunda. Sebelum Bunda melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bunda. Mohon maafnya sebentar ya Bunda. Oke. Baik Bunda, pada saat coaching nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching tersebut Bunda? Iya. Nanti pada saat coaching saya ingin menggunakan tahapan alur tirta Mbak Dini, supaya nanti coaching itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab, begitu. Saya menggunakan alur cerita ya. Betul. Pada coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bunda Jumiati kembangkan? Iya. Kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, sehingga nanti kunci saya dapat nyaman dengan saya mengungkapkan perasaan dan ide-idenya, sehingga akan memberikan solusi begitu. Berarti itu kompetensinya sudah lebih spesifik ya Bunda, dari 3 kompetensi coaching itu kan ada kompetensi sebagai pendengar aktif, kemudian sebagai pemberi pertanyaan berbobot, dan hadir sepenuhnya. Oke. Jadi tadi Bunda Jumiati sudah langsung menjelaskan tentang kompetensi yang paling spesifik, yaitu ingin menjadi pendengar aktif. Oke. Dari 3 kompetensi saya ingin hari ini menjadi pendengar aktif. Oke, baik Bunda. Apa nih indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan Bunda? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena tujuan spesifiknya saya menjadi pendengar yang aktif ya, yang tujuannya nanti supaya itu coach saya menjadi nyaman, kami ngobrolnya juga nyambung, dan akhirnya memberikan sebuah solusi untuk permasalahan coach saya. Baik, jadi indikator ketercapaian tujuan pengembangannya Bunda akan membuat si coach ini nyaman. Betul. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bunda Jumiati. Monggo silakan dipanggil kuncinya. Mari kita melaksanakan coaching bersama. Terima kasih. Ayo Pak Musin, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Pak Musin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pujinya meskipun suasana panas tapi hati saya terang hari ini. Iya. Oke Pak. Iya. Alhamdulillah sudah kabarnya baik. Tapi nampaknya kok saya lihat aura ini kok agak-agak gimana begitu. Ada masalah apa Pak? Iya Bu Sumiati, ini saya itu memang agak resah ini karena dalam melakukan proses pembelajaran itu, setelah ulangan hanya dan tugas anak saya di kelas 9 itu, ternyata nilai-nilai anak saya itu 50% di bawah KKM, menjadi beban berat bagi saya. Oh iya Pak. Jadi resepnya gara-gara nilai
50% lagi Pak, jadi Iya. separuh ya, Separuh separuh siswanya. separuh yang tuntas separuh. Terus bincang-bincang kita ini Pak, apa tujuannya Pak? Tujuannya ini saya ingin mencari solusi bagaimana saya bisa meningkatkan nilai-nilai anak saya itu yang tadinya 50% di bawah KKM meningkat ya minimal mencapai 80%, karena saya itu melihat di atas KKM gitu. Ya, Berarti ada peningkatan di 30% ya 30% Pak, dari ya, 50 menjadi 80 ya Pak. Iya, Ini iya, tujuan iya. bincang-bincang kita. ya. Nah, ukuran keberhasilan pertemuan ini Pak, Yang maunya apa Pak? Yang pertama tentunya saya ingin bahwa anak-anak saya tadi yang nilainya di bawah KKM itu meningkat, nah, nilainya di atas KKM. Kemudian juga saya harus memperbaiki strategi pembelajaran saya yang menyenangkan biar anak-anak itu mudah dikelola, dapat menerima materi pelajaran sehingga kita meningkat. Ya, saya juga harus membuat strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oke, berarti ada 3 ya Pak. Iya. Tentunya ukuran Iya. keberhasilannya. Iya. Ya. Oke Pak, dari yang Bapak inginkan tuh pencapaiannya itu, sekarang nih Bapak berada di posisi yang mana nih? Dari skala 1 sampai dengan 10, posisi Bapak dalam pencapaian tujuan Bapak itu di posisi mana Pak? Karena nilai-nilai anak saya itu jumlah murid saya itu kelas 32, yang tuntas 16, yang Iya. tuntas 16, berarti baru 50%. Kalau berdasarkan hasil analisis itu saya masih pada sekarang 5. Iya, 50% yang ini, Oh, 100% kan. Nah, dari kan sekarang sudah tahu ya Pak di angka 50 gitu, di angka 5 ya Pak Iya, ya. kelima. Kekuatan apa lagi sih yang Bapak miliki untuk mencapai ketercapaian 80 itu Pak, yang Iya. Bapak, oh saya punya ini begitu. Sebenarnya untuk meningkatkan itu kan saya sebagai guru itu harus dituntut profesional ya. Iya, betul Saya harus sekali. menyusun strategi yang menyenangkan bagi murid saya supaya anak-anak itu betah di kelas, sehingga ketika menerima materi pelajaran itu ya fokus mereka kan. Dan strategi pembelajarannya itu inovatif dan variatif, itu kan itu yang perlu saya tekankan kan, dan itu memang yang saya miliki itu dan saya bisa memotivasi anak-anak saya. Oke Pak, sebenarnya Pak Musin itu kekuatannya itu luar biasa, saya apresiasi sekali Pak. Jadi Bapak ini kan punya strategi pembelajaran nantinya yang menyenangkan ya Pak. Terus apa tadi, pembelajaran yang inovatif, kreatif, sehingga anak tidak bosan begitu Pak. Oh, baik sekali Bapak ya. Dan untuk mencapai itu Pak, untuk mencapai yang Bapak sampaikan tadi, itu tuh hambatannya ada nggak Pak? Kalau menurut Bapak nih? Jadi hambatannya ada, karena sekolah kami itu di desa. Ya. Rata-rata anak pasca pandemi itu minat belajarnya kan kurang. Nah, yang kedua, literasi anak-anak itu masih kurang. Jadi mereka tuh masih kurang wawasan belajar ilmu pengetahuan itu. Apalagi pelajaran saya itu PKN harus banyak membaca. Itu menjadi hambatan saya pada anak saya itu. Oke, setelah Bapak identifikasi hambatan itu yang ada pada murid Bapak, kira-kira nih Bapak punya solusi apa untuk menyikapinya, keluar dari masalah itu Pak? Ya, yang pertama saya harus menyusun strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Belajar berpusat pada murid, maka saya harus menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Saya melayani murid saya dengan kebutuhan belajar mereka. Terus pembelajarannya kreatif, inovatif, terus memotivasi anak-anak untuk rajin belajar. Terus sekarang medianya kan banyak sekali ya, lewat YouTube, lewat Google dan sebagainya. Itu memotivasi anak untuk rajin belajar, tidak main game terus. Iya Pak, betul. Oke Pak, dari rencana Bapak itu, prioritas yang bisa Bapak terapkan nih saat ini apa skala prioritasnya yang mana dulu Pak? Skala prioritasnya yang pertama, saya menerapkan strategi pembelajaran supaya anak-anak itu tuntas belajarnya di atas KKN-nya ya
minimal 80% itu prioritas utama. Jadi yang diprioritaskan strateginya Bapak ya, Iya. strateginya Bapak itu untuk membuat supaya anak-anak itu senang, Senang. akhirnya suka dengan Pelajarannya. Oh iya betul Iya. sekali Pak, itu wah hebat ini Iya. Pak. Setelah Bapak nih strategi mau diterapkan, kira-kira jangka waktunya itu kapan Pak? Ya karena saya itu mengajar kelas 9, Bu. Kelas 9 itu kan udah bulan Maret, sementara Mei kan sudah ujian ya. Maka Iya, nilai-nilai itu betul. harus saya genjot betul di bulan April itu, dalam 1 bulan saya harus mulai menerapkan belajar itu supaya nilai-nilai anak itu bisa tingkatkan tuntas belajar mereka. Iya. Dalam waktu 1 bulan itu harus berkerja keras, Bu. 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan ya. Luar biasa Pak, mudah-mudahan apa tercapai Pak ini Iya. ya. Berarti apa tadi tujuannya itu yang 80% tadi Pak ya bisa tercapai. Berarti keberhasilannya tadi udah jelas. Bapak mau meningkatkan dari 50 menjadi 80%. Iya. Komitmen Bapak nih, punya komitmen dari strategi-strategi itu kan? Iya. Iya, komitmen Bapak terhadap rencana aksinya itu Pak. Yang pertama, suatu komitmen itu harus dilaksanakan. Iya, betul Pak. Saya Berarti melaksanakan komitmen itu kan harus saya rancang dengan baik. ya dirancang dengan baik. Terus saya harus juga berkolaborasi ya dengan teman sejawat, Iya. supaya teman-teman saya itu memberikan refleksi terhadap saya, apa kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Kemudian kepada siswa, saya harus motivasi siswa supaya semangat belajarnya itu meningkat. Dan tidak kalah penting ya kepala sekolah harus mendukung apa yang ingin saya lakukan supaya target nilai-nilai anak sebelum ujian itu tuntas 80% minimal. Berarti ini ya Pak, dari semua strategi yang Bapak ini kan sudah mencakup semuanya dari siswa, terus minta apa namanya berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Wah, luar biasa sekali komitmennya Pak ya. Oke. Setelah ini Pak, setelah kita melakukan uji ini dan Bapak laksanakan rencana Bapak tersebut, tindak lanjutnya dari coaching kita Pak. Apa yang Bapak inginkan tindak lanjut dari coaching? Jadi setelah coaching ini dilakukan, tentunya ada hasil baiknya. Ya. Hasil baiknya tentunya ya modelnya saya ingin anak-anak itu tuntas belajarnya, kemudian strategi belajarnya benar sesuai. Itu harus menjadi PR saya, harus saya lakukan sedemikian rupa supaya dalam waktu 1 bulan itu saya bisa memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan itu. Wah, hebat sekali ya Pak ya. Berarti komitmennya juga akan dilaksanakan. Terus bagaimana tindak lanjutnya juga sudah Bapak rencanakan begitu. Ya. Saya tanya Pak, kesimpulannya dari bincang-bincang kita ini apa Pak? Coba. Jadi kesimpulannya itu dari hasil analisa yang saya lakukan tadi, yang pertama saya harus memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya harus menyusun rencana pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan kepada murid saya, melayani murid saya dengan baik, sehingga membuat belajar mereka. Dan tidak kalah pentingnya, dia harus target akhirnya bisa menaikkan nilai anak saya itu yang dari 50% menjadi 80% minimal supaya dalam ujian tidak terhambat urusannya. Hebat sekali Pak, berarti Pak ya. Jadi ketika Bapak punya masalah, terus sekarang sudah punya solusi dan akan dilaksanakan. Apa perasaan Bapak setelah kita bincang-bincang ini Pak? Kemarin sih Bu, saya jadi itu ya, kok bisa anak saya itu nilainya rendah ya. Tapi setelah ngobrol ini kan saya jadi rileks, jadi nyaman kan, saya punya ternyata saya punya solusi untuk mengatasi masalah saya yang hadapi. Ternyata setelah diadakan refleksi saya menjadi sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih kurang, saya berbagi itu. Jadi saya lega ini, bisa bertemu dengan ibu yang bisa artinya memberikan apa yang tidak wawasan kepada saya supaya saya bisa memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya bisa meningkatkan proses pembelajaran yang saya lakukan. Hebat sekali, alhamdulillah ya Pak. Ya. Oke Pak, mudah-mudahan
coaching kita kali ini akan menjadikan semua baik, murid-murid Bapak juga mencapai KKM, dan Bapak selalu semangat. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak atas semangatnya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bunda Jumiati sudah melaksanakan coaching bersama Pak Muhsin tadi ya Bu ya. Iya betul. Baik, setelah kegiatan coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, Ya baik. Iya. Apa saja nih yang sudah dilakukan Bunda Jumiati saat tadi melakukan coaching bersama Pak Muhsin? Iya. Perasaan saya nih Mbak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan pada alur kita. Tadi saya sudah nanya tujuannya, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi. Baik, memang seperti yang tadi saya juga sudah observasi bahwa Bunda Jumiati memang sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Alur ceritanya sudah sistematis sekali Bunda. Baik, dan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apakah Bunda sudah merasa tercapai atau bagaimana? Iya, sebetulnya tadi saya juga sudah Mbak, menjadi pendengar yang aktif sehingga coaching saya itu merasa nyaman untuk bercerita, untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengemukakan ide-idenya yang cemerlang sekali gitu. Jadi ternyata coaching saya itu menjadi punya solusi gitu. Iya baik. Bunda Jumiati nih, saya ada sedikit catatan dari hasil observasi yang tadi Bunda lakukan dengan Pak Muhsin ya Bunda ya. Baik, secara keseluruhan luar biasa Bunda Jumiati sudah bagus sekali melaksanakan proses coaching ini menggunakan alur cerita, sudah sangat sistematis dari mulai tujuan, kemudian Bunda mengidentifikasi masalahnya Pak Muhsin, rencana aksi, dan Bunda juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Pak Muhsin ya Bunda ya. Kemudian dan Bunda Jumiati sudah hadir secara utuh tadi sepertinya ketika melaksanakan coaching bersama Pak Muhsin ya Bunda, dan Bunda juga sudah membuat suasana yang menyenangkan sehingga coaching Bunda Jumiati itu tidak merasa terintimidasi atau sedang dihakimi. Selanjutnya Bunda Jumiati sudah luar biasa, sudah menjadi pendengar yang aktif saat coaching berlangsung. Dengan hal ini bisa terlihat bagaimana saat Bunda memahami dan menanggapi apa yang disampaikan oleh coach tadi, Bunda meresponnya dengan baik sehingga coach tersebut merasa Bunda ini memahami loh masalah saya gitu, sehingga Pak Muhsin tadi sudah merasa aman, nyaman, dan senang dalam melaksanakan coaching. Kemudian Bunda Jumiati juga sudah sukses membuat coaching menemukan ide atau solusi dari masalah yang tadi Pak Muhsin sampaikan. Alhamdulillah ya Bunda, itu tadi beberapa catatan dari saya, luar biasa pokoknya. Terima kasih. Nah, tadi di awal selain dari kompetensi Bunda sebagai pendengar yang aktif, kedepannya kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan lagi setelah proses coaching ini berlangsung? Terima kasih. Kalau tadi saya menjadi pendengar yang aktif dan sudah diobservasi, ternyata saya sudah melakukan dengan baik ya. Terima kasih atas catatannya. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi adalah saya ingin ketika coach itu punya pertanyaan yang berbobot. Gitu. Terus yang kedua, saya ingin hadir penuh pada saat kami berbincang-bincang. Luar biasa sekali Bunda, progres ke depannya itu sudah tersusun rapi ya. Dari Bunda sudah menjadi pendengar aktif, ke depannya Bunda akan menjadi orang yang dapat hadir secara penuh pada saat proses coaching dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa, karena Bunda Jumiati mudah-mudahan tambah sukses, semangat dalam mengembangkan kompetensi teman-teman dan murid-muridnya Bunda Jumiati.
Saya ucapkan terima kasih ya Bunda. Sama-sama, saya juga terima Hari kasih. ini. Oke, mari kita tutup kegiatan ini ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.